Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya, yaitu tentang peran budaya. Slide pertama yaitu ada pendahuluan. Peran budaya. Secara terminologi, budaya adalah keseluruhan kepercayaan, aturan teknik, kelembagaan, dan artefak buatan manusia mencirikan populasi manusia. Kebudayaan suatu masyarakat menentukan ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana perusahaan dijalankan dalam masyarakat tersebut. Yang kedua adalah ciri-ciri budaya. Yang pertama, budaya bukan bawaan, namun dipelajari. Yang kedua, budaya memposisikan dirinya melalui simbol. Yang ketiga, budaya dapat disampaikan dari orang ke orang, dari kelompok ke kelompok, dan dari generasi ke generasi. Yang ketiga, budaya bersifat selektif, mempresentasikan pola-pola perilaku pengalaman manusia yang jumlahnya terbatas. Budaya bersifat dinamis, suatu sistem yang terus berubah sepanjang waktu. Dan terakhir, berbagai unsur budaya saling berkaitan. Selanjutnya ada elemen-elemen budaya. Elemen-elemen yang mewakili kebudayaan suatu daerah atau negara dan menjadi pertimbangan bisnis. Yang pertama ada estetika. Estetika ini berkaitan dengan rasa keindahan, budaya, dan selera yang baik serta diungkapkan dalam seni, drama, musik, cerita rakyat, dan lain-lain. Para pelaku bisnis internasional tertarik pada aspek-aspek formal dari seni, warna, dan bentuk karena simbolis yang dimilikinya. Berikutnya ada sikap dan kepercayaan. Sikap dan kepercayaan yang sangat penting bagi pelaku bisnis antara lain sikap terhadap waktu, terhadap pencapaian dan pekerjaan serta terhadap perubahan. Selanjutnya ada agama. Agama merupakan suatu elemen kebudayaan yang sangat penting, bertanggung jawab atas banyak sikap dan kepercayaan yang mempengaruhi perilaku manusia. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia. Budaya menentukan pula suatu perusahaan dalam mengevaluasi dan merekrut para karyawan dan manajer. Terkadang perusahaan melihat latar belakang budaya seseorang dan tingkat pendidikan. Selanjutnya itu ada pendidikan. Bagi pengusaha yang ingin berinvestasi di suatu negara, penting sekali untuk mengetahui tingkat dan ukuran pendidikan. Karena pada negara tuan rumah, karena hal ini sangat berpengaruh dalam penentuan tenaga kerja yang dibutuhkan. Selanjutnya ada bahasa. Perbedaan bahasa menjadi faktor penting dalam berkomunikasi, baik dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam melakukan negosiasi. Selanjutnya ada produksi. Nilai dan sikap yang dianut oleh masyarakat suatu negara secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap metode proses produksi baru. Selanjutnya ada budaya material. Kebudayaan material merujuk kepada semua objek buatan manusia dan berkaitan dengan bagaimana orang membuat benda-benda. Perbedaan dalam tingkat teknologi sebagai budaya material antar negara menjadi dasar untuk menilai apakah negara tersebut dikategorikan maju atau negara berkembang. Selanjutnya ada keuangan. Nilai dan sikap masyarakat suatu negara berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan individu maupun perusahaan. Sistem pencatatan keuangan harus dibekali dengan sikap kejujuran dan pencatatan yang rapi. Selanjutnya ada manajemen internasional dan budaya. Pada era globalisasi seperti saat ini, terdapat banyak perusahaan atau organisasi internasional. Tidak dapat dipungkiri tentunya ada elemen-elemen di dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri, yang terdiri dari berbagai macam negara, suku bangsa, adat istiadat, agama, dan watak. Kita ambil contoh, apabila dalam suatu kelompok yang terdiri dari berbagai macam sudut pandang terjadi suatu perselisihan, maka disinilah manajemen internasional dan budaya ini akan digunakan. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.